Hai para K-drama lovers, ketemu lagi di YouTube channel Sonora FM Bangka. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita dari All of Us Are Dead episode ke-6. Pada episode ke-6 terlihat Nayeon bersembunyi di gudang ruang musik. Dari balik pintu, ia mengintip Chongsan yang baru saja menemukan handycam di sana. Sementara itu, Jimin yang sedih akibat kedua orang tuanya menjadi zombie, ia pun berusaha untuk bunuh diri. Onjo dan yang lain berhasil mencegahnya sebelum ia melakukannya. Saat berbicara dengan Onjo, Jimin tanpa sengaja menghidupkan mikrofon di ruang siaran dan menimbulkan feedback. Namra jadi mempunyai ide untuk memanfaatkan suara dan memancing para zombie. Ketika dicoba, terlihat zombie-zombie tersebut memang benar sensitif terhadap suara, termasuk Gwinam dan Eunji. Setelah menghidupkan speaker sekolah, Soo-hyuk mengumumkan pada Chongsan bahwa mereka akan datang untuk menjemputnya. Namra yang kebetulan bergabung dalam klub siaran lantas mulai menyiapkan segala sesuatunya. Ia sengaja menghidupkan speaker yang letaknya jauh dari tempat mereka berada. Sesuai rencana, para zombie berbondong-bondong menuju speaker tersebut. Yang tidak mereka sadari, di tempat lain, Gwinam juga mendengar rencana mereka. Ia sudah bersiap menuju ruang penyiaran dengan membawa sebilah pisau. Saat hendak keluar dari ruangan, terlihat ada satu zombie yang tidak terpengaruh oleh jebakan suara. Kemungkinan besar ia tuli. Tidak mungkin menunggu lebih lama lagi. Soo-hyuk dan teman-temannya memutuskan untuk menyelinap perlahan di belakangnya. Ternyata Junyoung tanpa sengaja menendang botol minuman yang ada di lantai. Waduh, apes banget ya. Mendengar tersebut, zombie langsung mengejar mereka. Soo-hyuk buru-buru menghadang agar teman-temannya bisa kabur. Saat hendak bergulat dengan si zombie, Gwinam tiba-tiba muncul dan membunuh zombie tersebut. Begitu tahu Gwinam hendak membunuh Chongsan, Soo-hyuk lebih dulu menyerangnya. Kendati demikian, Gwinam jauh lebih kuat darinya. Di saat terdesak, Namra menolong Soo-hyuk. Gwinam membalas dengan menggigit lengan Namra. Melihatnya, Soo-hyuk langsung mendorong Gwinam hingga terlempar keluar dari jendela. Hari, Mijin, Minjae, dan Jonsung berhasil tiba di ruang klub panahan. Namun begitu, Jonsung terluka parah dalam perjalanan menuju ke sana. Onjo dan teman-teman tiba di ruang musik dan bertemu dengan Chongsan. Tak lama, Soo-hyuk dan Namra bergabung dengan mereka. Nayeon yang tahu mereka datang buru-buru mengunci pintu gudang. Sesaat kemudian, Hyo-ryung menyadari luka gigitan yang ada di lengan Namra. Sadar karantina penyintas bakal memakan waktu yang sangat lama, Soju nekat melumpuhkan tentara yang berjaga. Ia meminta agar Eun-hee membantunya membereskan urusan tersebut, sementara ia dan Yusin mencari jalan untuk menuju SMA Hyosan. Chongsan dan Soo-hyuk berbeda pendapat tentang kondisi Gwinam. Namra sebenarnya ikhlas untuk meninggalkan mereka jika ia memang benar terinfeksi. Pun begitu, Soo-hyuk yang menyukainya tidak bisa berdiam diri. Tidak ingin Chongsan dan Soo-hyuk berkelahi, Namra memutuskan untuk duduk di pinggir jendela. Ia meminta Soo-hyuk untuk langsung menjatuhkannya jika ia benar berubah menjadi zombie. Beberapa saat kemudian Namra mulai berubah. Ia mencoba menggigit Soo-hyuk. Melihatnya, Chongsan langsung menyerang Namra. Tak disangka, Soo-hyuk dengan cepat melindungi Namra. Di saat Soo-hyuk dan Chongsan kembali berdebat, Onjo memberitahu bahwa tidak ada bekas gigitan atau luka di leher Soo-hyuk. Mata Namra juga tidak memerah seperti layaknya para zombie. Onjo dan yang lain mulai yakin bahwa Namra bukanlah zombie. Sebaliknya, Namra mengatakan ia sebenarnya sangat ingin menggigit Soo-hyuk. Giliran Jimin yang mati-matian ingin Namra pergi. Soo-hyuk lalu mengambil kain dan mengikatkan tangannya dan Namra menjadi satu. Kembali ke adegan restoran Chongsan. Setelah memasukkan bayi Hisu ke dalam jaketnya, Jail mengajak Hochul untuk melanjutkan perjalanan. Belum apa-apa, di luar mereka melihat seorang anak kecil, Sebin, yang diperankan oleh An Sebin, berlari dikejar zombie. Mau tidak mau, Jail menyelamatkannya dan masuk kembali ke restoran bersama Hochul. Menguping pembicaraan teman-temannya yang kehausan, Nayeon sempat hendak keluar dan menawarkan persediaan minuman yang kebetulan berlimpah di dalam gudang. Ia mengurungkan niatnya begitu mendengar teman-temannya menganggap dirinya jauh lebih parah ketimbang Namra.
Di saat bersamaan, Dae-soo yang penasaran dengan isi gudang berusaha untuk membukanya. Seo-ju memutuskan untuk meninggalkan Yusin dan melanjutkan pelariannya seorang diri. Aksinya terpergok. Para tentara di luar pun mulai menembakinya. Dae-soo memukul dan menendang pintu gudang dengan sekuat tenaga. Yang ia lakukan ternyata memancing zombie-zombie di lorong untuk berdatangan. Ia pun terpaksa berhenti melakukannya. Jimin kemudian mengambil handycam dan merekam dirinya sendiri. Ia meminta orang-orang yang berwenang untuk dihukum karena sudah menelantarkan mereka. Ia juga menyatakan niatnya untuk tetap hidup agar bisa membalaskan dendam kedua orang tuanya. Secara bergantian kemudian Hyeoryong, Woojin, Dae-soo, Chongsan, dan Onjo melakukan hal yang sama. Di tempat lain, dalam usahanya untuk kabur, perut Seo-ju terkena tembakan dari salah satu tentara. Wow, gimana nih para K-drama lovers? Sesuai dugaan, karakter utama yang terinfeksi tidak sepenuhnya berubah menjadi zombie. Yang jadi bahan pertanyaan selanjutnya adalah kondisi Guinam pasca terjatuh dan tewas. Apakah sekarang ia berubah menjadi zombie sepenuhnya atau tetap seperti sebelumnya? Masih bisa menjaga akal pikirannya seperti layaknya manusia biasa. Sementara itu, walau digambarkan terluka saat berusaha kabur, sepertinya Seo-ju baru akan mati setelah setidaknya bertemu dengan Onjo. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share video ini. Sampai bertemu lagi.